Oke guys, kembali lagi bersama saya Julieta Madelu. Saat ini kita akan membahas lanjutan dari HTML JavaScript. Nah, pertama-tama yang akan kita bahas di sini yaitu objek dalam JavaScript. Di sini kita akan membuat suatu nilai variabel sederhana. Nah, di sini kita buat variabel car, variabel mobil, dengan nilainya yaitu Fiat. Nah, jadi ketika kita panggil, kita akan menggunakan nama variabelnya. Jadi ini codingan panggilnya, ini menandakan bahwa dari dokumen .get element by id demo .inner html sama dengan car titik koma, karena setiap statement harus menggunakan titik koma. Jadi ketika kita running, yang akan muncul yaitu nilai dari variabel car ini, yaitu Fiat. Nah, seperti ini. Berikut yang akan kita bahas yaitu HTML tentang properti. Nah, jadi di objek itu ada objek, properti, dan metode. Kalau objeknya di dunia nyata seperti mobil, propertinya yaitu warna dari mobil itu, sifat dari mobil itu. Sedangkan metodenya yaitu apa yang akan kita gunakan. Dan berikut kali ini kita akan bahas tentang bagian properti. Nah, propertinya tipenya Fiat, modelnya 500, warnanya 50. Warnanya white. Jadi ketika kita memanggil fungsi ini, kita hanya memanggil ini. Contohnya kita memanggil tipe dari mobil tersebut. Jadi kita buat car.tipe titik koma. Untuk the car tipe is ini adalah teks yang akan kita munculkan bersama-sama dengan hasil pemanggilan ini. Jadi teman-teman ketika kita running ini, nah yang muncul ini karena tadi kita memanggil tipe Fiat, makanya yang muncul ini. Ini yang the car tipe is, ini kan yang tadi yang teks yang akan kita munculkan bersama, sedangkan Fiat ini yang hasil dari pemanggilan yang kita buat, hasil dari tipe variabel tadi. Selanjutnya kita akan bahas tentang ini metode. Kali ini yang kita bahas yaitu tentang definisi dari objek yang kita buat. Jadi contoh definisi first name, nama pertama John, last name Doe, age 50, age color blue. Jadi ketika kita panggil, kita berikan nama variabelnya di sini. Dot, apa yang akan kita munculkan di awal? Oh, nama depannya, berarti kita menggunakan ini, first name. Jadi Java ini bersifat sensitif. Kalau di sini pakai huruf besar, maka di sini yang kita panggil juga harus sama huruf besar, karena komputer tidak mengerti logika sama seperti manusia. Jadi dia tidak bisa salah dalam pembuatan codingan. Terus plus ini, tanda plus artinya kita menambahkan sesuatu teks di luar dari first name ini. Jadi kita akan menambahkan teks is. Kenapa pakai petik ganda? Karena ini adalah string. Kemudian kita menambahkan person age 50 dan kita menambahkan teks years old. Ini ketika kita memanggilnya. Nah, bila kita running di sini, hasilnya akan seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. John is 50 years old. John ini yang tadi nama awal. Is yang ada tambahan, ini yang tadi age-nya.
year old, ini yang tadi teks yang kita tambahkan ini. Nah, berikut kita akan bahas tentang object properties. Nah, ini sudah tentang properties. Jadi, properties itu adalah pasangan nama atau nilai dalam objek JavaScript. Nah, ini pasangan nama dan nilai. Ini ada pasangannya nama, kemudian ada nilainya. Ini ada pasangan. Nah, ini disebut sebagai property. Ketika kita panggil ya sama aja, kita akan panggil dia seperti ini. Nah, di objek ini kita perlu mengenal mana itu property, mana itu objek, dan mana itu metode. Untuk kali ini dalam bagian properti ini dia memiliki banyak baris. Terserah teman-teman mau dibuat vertikal atau dibuat baris ke bawah horizontal. Nah, karena ini dia meminta yang dipanggil hanya nama variabelnya person dari property first name dan person last name. Nah, jadi ketika kita running dia akan muncul nama depan dan nama belakang. Tanda spasi ini yaitu spasi string yang kita buat tadi di sini plus spasi. Nah, seperti itu. Berikut yang akan kita bahas yaitu objek tentang menggunakan metode. Nah, ketika kita menggunakan suatu metode tanpa menggunakan tanda kurung ini, buka kurung dan tutup kurung, maka yang akan dieksekusi dari komputer yaitu isi dari objek tersebut. Dia tidak, padahal di sini kan diminta person full name, artinya yang dia ingin tampilan, tidak ini. Dia ingin mengembalikan nilai first name dan this last name, artinya nilai ini nilai dari nama ini. This ini adalah perintah metodenya. Nah, tapi karena kita tidak menggunakan tanda kurung, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, dia menampilkan isi dari objek tersebut. Dia tidak menampilkan perintah yang dipanggil, hasil dari perintah yang dipanggil. Jadi ketika teman-teman membuat codingan perlu diperhatikan bahwa kita harus memberikan tanda kurung di sini. Biar dia bisa mengerti. Oke, kita lanjut pada codingan yang berikutnya. Kali ini kita akan membuat dengan suatu ini yang sama. Tapi ini sudah berubah ya, sudah pakai bahasa Indonesia, nama depan Jelita, nama belakang Jelita Madel. Ini disebut apa tadi? Suatu property, memiliki pasangan. Ya, dia memiliki pasangan. Dan ini adalah metode yang akan kita panggil. Fungsi dari metode di sini, metode ini memang yang dimengerti oleh Java, tidak dibuat-buat. Kalau ini kita bisa buat apa saja yang kita inginkan, tapi kalau metode ini dia memang dari komputer mengerti this yang berarti bahwa ini nama depan gitu. Jadi ketika kita running di sini, kalau tidak, ini juga tentang tanpa menggunakan tutup kurung dan buka kurung. Karena ketika kita memanggil suatu perintah, kita harus menggunakan ini. Kalau enggak, komputer tidak akan mengerti. Perlu teman-teman ketahui itu. Oh, ini karena saya tidak menginginkannya tadi. Nah, oke guys, sampai di sini tutorial saya.